Komponen sales key performance indicator. Itu apa aja sih? Ini ada 5 hal nih yang biasanya dimasukin ke si KPI-nya orang-orang sales ini. Yang pertama tentunya total revenue. Revenue itu kalau di tempat lain juga sering disebut dengan income. Jadi teman-teman pasti seringnya dengar income-nya perusahaan saya berapa sih sebulan, setahun gitu ya, dan seterusnya. Lalu yang kedua yang juga dimasukkan ke dalam KPI sales itu adalah jumlah produk atau service yang dijual dalam jangka waktu tertentu. Misalnya sebulan jual kacang cap 2 naga itu berapa sih? Ya. Yang ketiga ini adalah sebenarnya kita punya pelanggan tuh berapa orang ya? Ya kan? Nah, kalau yang keempat ini tentunya teman-teman udah familiar banget dong ya. Ini yang namanya profit. Pasti di setiap perusahaan itu tuh nomor 4 ini penting banget. Lalu ada nomor 5 ini nih. Ya. Jadi nomor 5 ini tuh nanti saya akan bahas kenapa sih penting banget untuk si nomor 5 ini. Oke teman-teman, jadi ini adalah 5 hal yang biasanya dimasukkan ke dalam KPI-nya si orang-orang sales. Yang nomor 1 yaitu total revenue. Apa sih total revenue itu? Itu pasti banyak teman-teman yang udah tahu sih. Jumlah pendapatan yang diperoleh bisnis dari semua penjualan sebelum dikurangi biaya dan beban dalam sebuah bisnis. Gitu ya bacanya. Yang kedua itu adalah total produk yang dibayar dari jumlah produk terjual dalam jangka waktu tertentu. Ya, jadi ini adalah jumlah barang dan jasa yang dijual pada satu periode tertentu. Yang ketiga itu adalah total customers. Jadi, jumlah pelanggan yang pernah membeli produk atau jasa perusahaan, baik pelanggan baru maupun pelanggan lama. Ini kalau menurut teman-teman yang 30% yang lama apa yang baru ya? Ini teman-teman kita pernah bahas nih di sesi sebelumnya, kenapa 30-70. Betul banget teman-teman, untuk 30% itu adalah customer lama. Baru. Karena kenapa? Ada yang masih ingat nggak yang waktu November lalu ikutan? Karena ini. Ya. Jadi berdasarkan survei, untuk memaintain customer lama itu jauh lebih murah dibandingkan dengan kalau misalnya kita harus acquire customer baru. Di beberapa perusahaan itu tuh nilainya bisa 5 kali lipat. Jadi lebih mahal teman-teman. Nah, tadi ada yang jawab bagus banget tuh. Kalau puas 70% lama. Nah, ini juga ada yang jawabnya benar karena mereka belum solid ke kita. Kosnya lebih murah maintain customer lama. Itu benar banget. Ya, jadi kalau misalnya mereka puas, tentunya mereka akan tetap beli sama kita, benar ya? Jadi itu tadi nomor 1, revenue atau income. Yang kedua itu adalah jumlah produk atau service yang dijual. Yang ketiga itu adalah jumlah customer. Yang keempat ini, yang biasanya penting banget itu adalah total profit dari satu perusahaan, gitu ya. Nah, tentunya teman-teman banyak yang sudah tahu bedanya kiri dan kanan itu apa. Laba kotor dan laba bersih gitu ya. Laba kotor itu adalah jumlah uang yang diperoleh setelah dikurangin modal pembelian barang atau jasa yang dijual. Jadi kalau misalnya punya toko kue gitu ya, kan pasti perlu modal untuk beli tepung, gula, mentega, kayak gitu-gitu ya, bener ya? Nah, itu sebenarnya kita bilangnya kalau di dunia accounting itu COGS, cost of goods sold gitu ya. Nah, kalau yang di kanan itu adalah laba bersih, artinya tadi ya
dikurangin si kos-kos untuk beli tepung dan sebagainya, tapi juga kan kita perlu operasional cost ya teman-teman, benar gak sih? Misalnya bayar gaji, bayar sewa ruko, misalnya kita tuh nyewa ruko, atau yang lainnya misalnya bayar listrik, wifi dan sebagainya, operational cost pokoknya. Nah, yang kelima ini seru tapi sering dilupakan oleh orang HR untuk dimasukin ke dalam KPI-nya orang sales itu adalah ini. Usaha dan disiplin tidak membohongi hasil. Setuju? Kedisiplinan terkait kinerja. Betul. Gitu ya teman-teman ya. Ini nih canggih-canggih nih yang ini. Brand awareness karena tingkah laku sales mewakili perusahaan. Betul. Ini jawabannya semuanya betul ya teman-teman. Hebat banget sih. Personal responsible. Oke. Ya. Jadi si disiplin ini diperlukan agar 1, 2, 3, 4 tadi itu tercapai. Ya dong, karena gini, kehadiran kan kalau sekarang kan banyak tuh ya yang misalnya work from home, work from mana gitu ya, work from Bali, work from tepi sawah gitu-gitu ya. Tapi kan beneran masih work, bener gak sih teman-teman? Ya, jadi walaupun dia ada di tepi sawah, tapi ya kan judulnya work from. Bukan not working, ya kan? Jadi mau online, mau offline, ya kehadiran itu penting. Mau hadir dimanapun, itu satu. Terus yang kedua, yang di sebelah kanan, offline dan online meeting. Teman-teman jangan lupa ya, nanti meeting jam 9. Online deh, jadi bisa online dari tepi sawah tadi, gitu. Baru pada masuk jam berapa? 9.45. Undangan meetingnya jam berapa? 9. Ya nggak? Terjadi nggak sih teman-teman di tempatnya teman-teman? Ini Mas Aditya tuh ada cara perhitungan KPI, tunggu ya. Saya akan kasih contoh untuk yang kedisiplinan tadi nanti. Ada angka-angkanya. Oke. Terus yang penting lagi adalah membalas email, teks, dan lain-lain. Ini terutama terkait dengan customer gitu ya. Nah, ini perlu dibikin SOP dan SLA dari setiap perusahaan untuk masalah ini gitu ya. Untuk masalah yang urgent perlu misalnya dibalas 1 kali 24 jam. Atau malah sejam kalau misalnya untuk technology companies zaman now gitu ya. Nah, untuk hal-hal yang tidak terlalu penting, itu tuh boleh dibalasnya berapa lama. Itu ditentukan tuh, hal yang urgent itu apa aja, perlu dibalasnya berapa lama. Hal yang biasa-biasa aja itu perlu dibalasnya berapa lama dan apa saja juga, gitu teman-teman. Ya, teman-teman, jadi tolong dibikinin juga SOP dan SLA untuk masalah yang kadang-kadang dianggap nggak penting oleh perusahaan-perusahaan tertentu, gitu ya. Nah, yang terakhir itu adalah penyerahan laporan. Ini juga teman-teman jangan telat. Karena orang sales ini kan sebenarnya report penting tuh. Berapa sih yang dijual di bulan itu? Berapa new customers? Berapa customer lama? Itu kalau reportnya nggak ada, komisinya gimana mau keluar, teman-teman. Jadi jangan sampai nggak dikumpulin on time juga. Gitu. Nah, jadi jangan lupa ini. Sales rutinnya teman-teman tuh seperti apa? Masuk on time nggak? Masuk itu bisa online, bisa offline ya, seperti yang tadi saya bilang ya. Terus kalau misalnya diundang meeting, datangnya on time apa enggak? Itu juga bisa online dan offline. Lalu kalau jawab email tuh seperti apa? Nah, teman-teman tuh untuk yang internal juga perlu diperhatikan ya. Misalnya ada yang nanya dari business development ke orang salesnya. Itu dijawab aja emailnya kalau memang udah tahu jawabannya. Kalau belum tahu ya tanyalah ke si bos gitu kan. Karena kadang-kadang itu kan sebenarnya kalau dalam perusahaan itu kan saling terkait tuh. Jadi itu memang perlu direspon teman-teman. Perlu direspon apapun yang ditanyain sama baik internal maupun eksternal. Gitu ya.